Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Rahman. Di sini di video kali ini saya akan uh, mempresentasikan terkait materi etika Islam, yaitu etika bermedia. Di sini ada urgensi etika bermedia di era digital. Media sebagai pedang bermata dua, bisa menjadi ladang pahala atau dakwah, atau ladang dosa atau fitnah. Digital footprint, jejak digital yang abadi dan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Fenomena pasca kebenaran, yaitu di mana emosi lebih dipercaya daripada fakta. Maka etika Islam menjadi benteng utama. Selanjutnya prinsip dasar literasi dan tabayun. Ada 4 poin. Islam mengajarkan untuk tidak langsung percaya pada setiap informasi yang diterima. Kisah surah Al-Hujurat ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenaran atau tabayun, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau keserobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Verifikasi sumber berita sebelum menekan tombol share. Etika menyebarkan informasi atau qaulan sadidan. Menyampaikan informasi harus akurat dan benar secara substansi. Seperti bagaimana dalam kisah Al-Ahzab, Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkan perkataan yang benar, atau qaulan sadidan. Prinsip, jika informasi itu benar tapi menyakiti atau tidak bermanfaat, lebih baik diam. Selanjutnya, larangan gibah digital atau cyberbullying. Memberikan keburukan orang lain di media sosial sama buruknya dengan lisan. Gibah online, mengumbar aib orang lain di status atau kolom komentar. Tajasus, mencari-cari kesalahan atau memata-matai akun orang lain untuk menjatuhkannya. Kisah surah Al-Hujurat ayat 12, larangan berprasangka buruk, mencari kesalahan orang lain, dan bergunjing. Selanjutnya, etika berkomentar, menjaga perasaan. Media sosial sering membuat kita merasa anonim, namun Allah tetap mengawasi. No hate speech, menghindari ujaran kebencian. Sopan santun, menggunakan bahasa yang baik meskipun sedang berdebat di kolom komentar. Hadis Nabi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. HR Bukhari. Selanjutnya, etika konten, menghindari ria dan sum'ah. Seringkali media sosial menjadi tempat pamer keberhasilan atau ibadah. Meluruskan niat saat posting untuk berbagi manfaat, bukan pujian. Menjaga pandangan godul basar, tidak memposting atau melihat konten yang mengeksploitasi aurat atau hal maksiat. Juhud digital, tidak memamerkan kemewahan secara berlebihan yang bisa menimbulkan rasa iri atau hasad pada orang lain. Yang selanjutnya, menghindari hoax dan fitnah. Menyebarkan berita bohong adalah dosa besar yang dampaknya luas. Multiplier effect. Bahaya fitnah. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, seperti kisah Al-Baqarah ayat 191. Dampak sosial. Hoax dapat memecah belah persatuan bangsa dan umat. Etika hak atas kekayaan intelektual haki. Islam sangat menghargai jerih payah orang lain. Amanah ilmiah, mencantumkan sumber asli saat mengambil tulisan, foto atau video orang lain. Larangan plagiarisme, mengakui karya orang lain sebagai karya sendiri adalah bentuk kebohongan. Selanjutnya, manajemen waktu dalam bermedia. Media sosial tidak boleh melalaikan kewajiban utama kepada Allah dan sesama. Bahaya lagwi, yaitu perbuatan sia-sia yang tidak bermanfaat bagi dunia maupun akhirat. Kisah Al-Mu'minun ayat 3. Salah satu ciri orang mukmin yang beruntung adalah mereka yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Yang terakhir, kesimpulan, menjadi mujahid digital.
Media sebagai dakwah, gunakan akunmu untuk menyebarkan kebaikan atau amar ma'ruf nahi munkar. Self reminder, sebelum posting, tanya diri sendiri, apakah postingan ini akan membuat Allah ridho atau murka. Terima kasih atas perhatian dan telah mengklik video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.